kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu begitu besar, begitu luar biasa dalam hidup kami. Menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, memimpin ibadah kami mulai awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan memimpin kami istimewa. Kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi dari tempat yang maha tinggi. Biar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka bersama-sama untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan, alat-alat yang kami pakai untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kami beribadah. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Kami rindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan bagi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan bawa mereka untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk kami bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, membawa sukacita untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap menikmati hadirat-Mu, kami siap bersukacita di dalam Tuhan. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah menang saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan pada Bu Nani yang memimpin pujian. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sebelumnya saya ucapkan buat hambanya dan tim yang dari Malang sudah melayani di gereja kami. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita pujikan sungguh nyata kasih-Mu. Kita bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan semangat ya. Karena Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Haleluya. Oh
mengasihi kita. Haleluya. Lebih sukacita, amin. Kita lebih semangat memuji Tuhan. Kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Rasanya kita ingin selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Dan kita selalu ingin memuji-muji Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan dengan pujian Terima Sukacita Surga. Dapat rasakan kasih-Nya.
ada di dalam hati kita dan senantiasa memberikan kekuatan kita dan selalu diperbarui dan diperbarui. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu
buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur kalau ke pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua yang ada di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami fokus akan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu masuk di dalam hati kami, hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan hamba-Mu ya, sebentar mau taburkan benih firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu dari tempat tinggi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk lebih hari, lebih heran lagi di dalam melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami tidak memandang siapa yang akan menyampaikan firman-Mu, tapi kami memandang Engkau ya Tuhan. Kami memandang Engkau, kami memandang akan firman-Mu yang akan disampaikan firman-Mu oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini boleh diberkati dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Ibu Maria, istrinya Pastor Yonas yang dulu pernah datang tahun berapa, Pastor? Dulu belum ada di tempat ini. Tempatnya beda. Pada saat itu saya duduk manis karena senior saya suami hamba yang berbicara. Jadi saya mendengar. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan kesaksian sedikit sebelum saya memberikan firman Tuhan. Saya tertinggal di Malang itu sudah 2 tahun. Jadi suami saya ada di Australia, saya di Malang. Pada saat sebelum lockdown itu saya mengantarkan suami saya ke Denpasar. Tiket saya dan tiket suami saya, tiket saya PP, tiket suami saya berangkat aja. Tercancel semua pesawat yang akan kami tumpangi, ternyata dibatalkan oleh maskapai itu sendiri. Akhirnya saya kira ini penipuan apa bukan ya? Kan zaman sekarang banyak seperti itu. Jadi saya pergi lagi ke agent atau saya telepon, ini kok tiket saya yang ke Australia kok dibatalkan semua ya? Iya Bu, dari maskapai sendiri. Karena ada suatu masalah jadi dibatalkan. Akhirnya saya pergi ke bandara, ngambil 1 tiket aja untuk suami saya pulang ke Australia. Saya pikirkan tidak terjadi seperti ini. Ternyata maaf ya, saya pakai masker. Suara saya agak terganggu sedikit karena tenggorokan saya gatal sudah beberapa hari. Puji Tuhan, setelah saya mengambil tiket itu hanya ada beberapa yang tersisa, suami saya terbangkan ke Australia. Setelah sampai di Australia 2 hari kemudian lockdown. Nah, saya tertinggal di Denpasar. Suami saya ada di Australia bersama anak-anak. Puji Tuhan, sampai sekarang juga belum kembali karena di sana masih ada COVID. COVID-nya terlambat datangnya, tidak seperti tempat kita di Indonesia. Terima kasih itu kesaksian saya, tapi tidak mengurangi rasa syukur saya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan. Tetap saya beriman bahwa kami akan berkumpul kembali. Dan puji Tuhan, bulan Oktober suami saya sudah akan kembali. Kemarin juga kena COVID, Pastor. Suami saya kena COVID, anak saya nomor 2 kena COVID duluan. Habis gitu anak saya yang nomor 3. Habis gitu suami saya 3 orang. Bayangkan coba, tidak ada saya.
hanya melalui video call yang saya bicarakan hari itu. Terima kasih. Tema pagi hari ini yang akan saya bawakan buat saudara, firman Tuhan pagi ini, perlu waktu. Saudara perlu waktu? Amin, puji Tuhan. Mari kita buka dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Bacaan kita dan renungan kita pagi hari ini, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan Filipi. Pengkhotbah 3 ayat 1 kita baca dulu. Sudah ditemukan? Mari kita baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, tidak mudah segala sesuatu berjalan sendiri. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menuju dewasa. Dan dibutuhkan semusim penuh bagi buah-buahan untuk matang dan bertumbuh seperti buah-buah roh. Pengembangan karakter dan serupa dengan Kristus tidak bisa tergesa-gesa, saudara. Pertumbuhan rohani seperti halnya pertumbuhan fisik membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi kita terlahir tidak langsung besar, terlahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, itu akan bertumbuh. Seperti juga kita, tatkala kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa namanya kecepatan, itu sangat bahaya. Haleluya. Di Australia, buah tomat tatkala mau dipanen, orang menanam petani itu, buah tomat itu kalau mau dihantarkan ke toko, tomat yang masih hijau itu dipetik, ditaruh di kardus, sebelum ditaruh dalam perjalanan itu disemprot gas CO2 supaya tomat itu matang, saudara. Berubah dan tidak membusuk sampai di toko. Tapi beda dengan tomat yang tumbuh di pohon, dia akan matang sendiri, itu beda sekali. Karena kematangan tomat yang disemprot gas CO2 dan tomat yang ada di pohon matang dengan sendirinya, rasanya tidak bisa ditandingi. Pasti lebih enak. Dan dua-duanya bisa dimakan. Dua-duanya bisa dimakan. Tatkala sampai di toko, tomat itu dibuka sudah berwarna merah. Karena dia diambil pada saat sudah mulai mematang atau sudah tua. Sementara kita khawatir tentang seberapa cepat kita bertumbuh, Allah memperhatikan seberapa kuat kita bertumbuh. Allah memandang kehidupan kita dan untuk kekekalan nanti. Karena Allah tidak mau kita tergesa-gesa. Tadi sudah saya katakan, kita tidak akan tergesa-gesa dalam pertumbuhan hal rohani. Begitu, saudara. Ada seorang tokoh namanya Len Adam pernah membandingkan proses pertumbuhan rohani kita dengan pertumbuhan strategi yang digunakan sekutu dalam perang dunia di Pasifik, di selatan, di pantai Pasifik selatan. Pertama, mereka akan mengurangi kekuatan sebuah pulau dengan untuk memenangkan itu, mereka dari lepas pantai menembakkan nuklir bom-bom untuk menguasai pulau itu. Tatkala pulau itu dikuasai, saudara, ada skoci, marinir kecil itu datang ke pulau itu untuk menguasai itu. Tatkala dia datang, tidak langsung pulau itu kan bersih, saudara. Jadi dibersihkan pulau-pulau itu sedikit demi sedikit karena reruntuhan yang ada di dalam pulau itu. Di dalamnya itu banyak sekali bom-bom, reruntuhan nuklir-nuklir ataupun penembakan yang dari lepas pantai tadi.
Berikutnya sebuah kelompok marinir yang akan menyerbu pulau itu. Dia sudah mulai menguasai pangkalan, saudara. Perhatikan baik-baik. Pangkalan, yakni sebuah bagian kecil dari pulau tersebut yang bisa mereka kendalikan. Segera setelah pangkalan tersebut diperoleh, mereka akan memulai yang lama untuk membereskan sisa-sisa pulau tersebut, sisa-sisa kotoran, saudara. Akhirnya keseluruhan pulau tersebut dikuasai, tetapi bukan tanpa pertempuran, saudara. Bukan tanpa merugikan, pasti merugikan banyak orang, merugikan banyak kotoran-kotoran yang ada tersisa di dalam pulau tersebut. Ada menarik persamaan dalam sebelum Kristus Yesus masuk dalam kehidupan kita. Masalah-masalah pasti akan terjadi, saudara. Walaupun beberapa orang membuka kehidupan mereka kepada Kristus, saat pertama dia mengetok pintu, perhatikan baik-baik, mengetok pintu, sebagian besar kita melawan atau bertahan. Tatkala Tuhan Yesus mengetuk pintu, ada gambar Tuhan Yesus yang mengetuk pintu tidak? Tuhan Yesus mengetuk pintu. Pintu yang dimaksud dalam ilustrasi pintu adalah pintu hati-hati saudara. Saudara diketuk. Mari kita buka dalam Wahyu. Kita buka dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, bisa dibantu membacakannya. Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Aku akan masuk. Bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Tatkala Kristus mengetok pintu hati saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 20, aku mengetok pintu. Pintu yang dimaksud adalah pintu hati-hati saudara. Bagaimana saudara? Saudara akan bertahan atau tatkala Yesus sudah berlalu Anda baru membukakan pintu? Pilih mana saudara? Atau saudara diberi bom-bom oleh Tuhan Yesus. Bom-bom yang dimaksud bukan bom yang itu. Bom masalah dalam kehidupan saudara. Bom masalah. Tatkala saudara mengetuk pintu, bukakan hati saudara. Katakan, Yesus, saya perlu Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku. Maka pangkalan hidup saudara, seluruh kehidupan saudara akan dikuasai oleh Yesus karena saudara menyerahkan, maka segalanya akan mudah, saudara. Melakukan semuanya bersama Tuhan, mengoperasikan karena saudara sudah menyerahkan kehidupan saudara. Bom yang yang sudah saya katakan tadi, saudara boleh mengalami problem, masalah kehidupan saudara, tapi bom yang dikatakan masalah itu saudara akan lalui begitu saja, tapi tidak mengalami masalah yang sampai saudara tergeletak. Pasti Tuhan akan menyertai saudara di dalam setiap kehidupan saudara. Jika saudara berkeras hati, sudah ketok Tuhan, tapi saudara tetap tidak mau membukakan hati. Begitu saudara mengalami masalah, problem, Yesus sudah katakan, aku mengetok pintu, tapi saudara tetap bertahan. Yesus sudah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berjam-jam, bertahun-tahun, tapi saudara tetap mengeraskan hati.
Nah saudara, Yesus berlalu, tapi saudara mengalami problem masalah, Tuhan tolong saya, terlambat saudara, karena Tuhan sudah berlalu. Pilih mana saudara? Haleluya. Tapi di sini tidak ada ya, amin. Tatkala pengalaman sebelum bertobat dan sesudah bertobat itu beda sekali saudara. Sebelum bertobat, saudara sudah mengerti, mengetahui Tuhan Yesus. Sudah mengerti, tapi tidak sepenuhnya saudara memberikan semua itu kepada Tuhan. Saudara mengerti Tuhan, saudara mengerti Yesus, mengerti Roh Kudus. Tapi saudara tidak memberikan seluruhnya karena pertobatan itu belum sudah saudara alami. Tapi tatkala saudara bertobat, seluruh kehidupan, pangkalan saudara sudah menyerahkan kepada Tuhan, itu akan beda saudara. Yang baru, tadi yang sudah saya katakan, yang lama-lama dalam pangkalan tadi dibersihkan. Akan sesuatu masuk yang baru, Roh Kudus akan masuk dalam kehidupan saudara. Maka semuanya yang baru akan masuk, tanggalkan yang lama. Sesuatu yang lama tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Karena yang lama-lama itu akan menghambat saudara bertumbuh, akan menghambat pekerjaan Tuhan. Izinkan yang baru itu masuk dalam kehidupan saudara. Tatkala saudara dipimpin Roh Kudus, itu akan berbeda. Haleluya. Ketika saudara membukakan diri pada Kristus, mendapatkan sebuah pangkalan dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin telah mengira bahwa saudara sudah memberikan sepenuhnya. Tapi tatkala saudara sudah bertobat, sudah mengalami pertumbuhan, rohani saudara bertumbuh secara dewasa, memasukkan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara. Segala sesuatu yang saudara kerjakan, semua akan dipimpin Tuhan. Amin. Amin. Begitu juga tatkala Kristus diserahi sebuah pangkalan, dia akan mengoperasikan saudara. Tadi sudah saya katakan, dia akan mengoperasikan seluruh kehidupan saudara. Dan akan membuang, menanggalkan yang lama-lama. Izinkan Kristus mengetuk pintu saudara. Ambil waktu hening, panggil dia. Maka kehidupan saudara akan berubah bersama Kristus. Haleluya. Akan ada pergumulan dan pertempuran, tetapi hasilnya tidak meragukan. Allah telah berjanji bahwa, mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus datang. Amin. Pemuridan merupakan suatu proses menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Alkitab kita, dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14, bisa dibaca nanti gak apa-apa. Keserupaan dengan Kristus merupakan tujuan akhir saudara, tetapi perjalanan saudara akan berlangsung seumur hidup, bukan pada saat ini saja. Keserupaan dengan Kristus akan berlangsung seumur hidup, bukan di sini saja, bukan saat ini saja, tapi sampai kekekalan nanti. Haleluya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maaf. Kita ingin hasil yang cepat, proses, jalan cepat. Tapi kita mengingini sebuah khotbah atau sebuah seminar atau sebuah pengalaman yang akan dengan cepat mencerahkan semua masalah, menyingkirkan problem, menyingkirkan pencobaan, menyingkirkan semua penderitaan yang berkembang. Tetapi kita perlu waktu untuk terus-menerus berubah. Ada seorang tokoh namanya Stephen Covey mengatakan kebiasaan adalah merupakan perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keinginan dan keterampilan. Jadi saudara, kalau saudara terbiasa atau menjadi suatu kebiasaan, tatkala saudara belajar sepeda motor, awalnya pasti takut-takut. Kedua, sedikit agak berani. Ketiga, sudah mulai. Keempat dan seterusnya, saudara sudah berani di pinggir jalan. Itu menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan saudara bangun pagi berdoa. Cari hadiratnya, bukan cari HP. Cari hadiratnya. Di tempat saya ada beberapa pengerja, anak rohani saya dari sekolah STT itu, ada 3. Kalau dia nggak bangun jam 4, terlambat 15 menit, saya sudah kasih Taurat saya, yaitu puasa dari pagi sampai sore. Itu memang di lingkungan saya, di rumah saya, suami dan saya sudah membiasakan seperti itu. Harus berdoa, cari hadirat Tuhan. Setelah itu silakan beraktivitas, siang boleh tidur kembali. Nah, itu salah satu kebiasaan kita dalam hal rohani. Tatkala saudara ambil waktu pribadi dengan Tuhan, beda dengan doa pagi. Saya katakan beda dengan doa pagi. Doa pribadi ya pribadi kamu kepada Tuhan. Jadi di tempat kita, rumah saya nggak terlalu besar. Jadi kita banyak doa, banyak puasa, begitu. Setiap minggu kita adakan puasa karena setiap penginjilan saya kemana-mana kan saya tidak ada kekuatan apa-apa, hanya saya minta kepada Tuhan, saya merendahkan diri saya, menyangkal diri saya. Setiap minggu saya puasa 3 hari, tapi badan saya masih gemuk, saya tidak tahu. Begitu. Jadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, itulah yang akan menjadi induk karakter, merupakan suatu perkumpulan kebiasaan. Saya bertanya kepada saudara, sudahkah saudara berubah? Saya tanya dari 2000 Januari hingga sekarang, sudahkah saudara berubah? Amin, haleluya. Lah saudara, kenapa saya bilang saudara sudah berubah? Tatkala Kristus ada dalam kehidupan kita, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita tidak memungkiri hari-hari belakangan ini begitu jahat sekali. Hari-hari ini banyak sekali masalah yang terjadi, pergumulan-pergumulan, tapi percaya kepada Tuhan. Pasti semua ada jalan keluar. Di sini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Saya dikasih waktu berapa menit, Pastor? Oke, baik. Enggak panjang kok. Ini saya ada 5 poin yang akan sampaikan buat saudara. 5 poin. Mengapa saudara sulit berubah? Ada 5 poin. Poin pertama, karena kita suka melawan dan bertahan. Tatkala Yesus mengetok pintu, tadi sudah saya katakan. Kadang kita bertahan, mendengarkan suara iya apa enggak. Begitu. Itu yang pertama. Ada
orang yang membuka pintu dan berkata, Yesus tolong saya. Ada yang berkata melawan. Tatkala Yesus sudah pergi, saudara baru berseru-seru, Tuhan tolong saya. Tapi saudara sudah terlambat. Jangan sampai saudara terlambat. Amin, haleluya, haleluya. Artinya kena masalah apapun, pencobaan, diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Untuk menjadi saudara lebih dewasa dan bertumbuh dalam hal rohani. Haleluya. Yang kedua, kita selalu menginginkan hal yang cepat tetapi lambat dalam belajar. Karakter. Kita kepingin sesuatu yang cepat. Saya ada satu kesaksian, saya punya seorang teman kaya raya saudara. Saya tidak ada papanya, tapi saya kaya dalam Tuhan. Amin. Teman saya itu KTP-nya Kristen. KTP Kristen. Dia mengerti Tuhan Yesus, tahu gambar. Tapi tidak pernah menginjak halaman gereja. Boro-boro ke dalam gereja. Nah, tatkala dia mempunyai masalah saudara, dia datang, sombong sekali, dia telepon saya mau janjian sama dokter konseling. Oh ya? Iya, baguslah saya bilang. Oh ya, tapi masalahku tuh banyak sekali. Masalah dia tuh sudah mendarah daging. Sudah, mungkin kalau di tempat kita kan sudah kepahitan, sudah segala macam ada dalam kehidupan dia. Dia sombong, saya ke dokter paling 1-2 jam selesai. Wow, saya bilang, naif sekali kamu. Saya katakan begitu, naif sekali kamu. Sombong sekali, mana ada. Masalah bertubi-tubi, masalah kamu segunung. Bersama anak istri, bersama pegawai, bersama anaknya semua, orang tuanya, mertuanya. Saudara, bisakah masalah yang segitu banyak itu selesai dalam 1 atau 2 jam? Oh ya, bagus. Saya bilang, saya bertanya pada Tuhan pasti besok telepon saya. Saya bilang, Tuhan pasti besok telepon saya. Betul saudara, telepon saya lagi. Iya kenapa? Saya bilang, bagaimana ya? Dokter kok memberikan solusi begini. Oh begitu ya, terus kamu mau datang sama dokter kapan lagi? Saya bilang seperti itu. Nanti saya mau datang kepada dokter lagi mungkin ini. Kamu mau dokter gratis? Saya katakan itu. Kamu dokter gratis, gak bayar, free. Kamu mau konseling 24 jam free, saya bilang. Dia masih bingung. Mana ada? Dia bilang, ada. Dokterku Yesus, saya bilang. Kamu ini kalau ngomong yang benar. Yang benar ini saya katakan, ini kau buka ini. Belajar membaca. Saya lihat KTP-mu Kristen. Masalah begitu banyak. Dia tetap tidak mau. Weyelelan dengan saya kalau bahasa Jawanya ya. Eyelelan. Saya katakan, saya gak mau ngeyel sama kamu. Percuma sampai mulutku berbusa pun kamu gak bakalan ini tetap ngeyelin saya. Telepon lagi saudara, telepon lagi terus mengeyel. Sampai berkali-kali dan puluhan kali. Saya sampai bosen. Saya katakan, aduh Tuhan saya mau menginjil tapi kok saya bilang bosen ya. Tapi yang saya hadapi orang ini, saya ngomong 2 kali dia udah 10 kali. Tahu ya bahasa saya, 2 kali sudah 10 kali. Aduh saya bilang, akhirnya saya katakan, kalau kamu mau berubah, semuanya berubah, pekerjaanmu berubah, istri mertuamu berubah, datang kepada Tuhan. Bagaimana? Ya datang, saya bilang, datang ke gereja. Saya malu, apa yang kamu malu? Mereka gak kenal kamu, datang aja, saya bilang. Saya mau butuh waktu cepat. Bersama Tuhan tidak ada yang cepat. Kamu punya masalah datangnya semalam atau tidak? Saya bilang. Kamu punya masalah datang semalam atau tidak? Tidak, dia bilang. Oke, kalau tidak datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan jawaban instan atau cepat. Datang dulu kepada dia. Katakan semua masalahmu kepada dia. Saya tulisin dong cara doanya. Aduh kebangetan saya bilang. Tapi itulah yang saya injili hari itu. Akhirnya dia bilang, saya pergi ke gereja mana ya, terserah kamu, coba ikuti saya berdoa.
Tuhan, saya katakan dia seperti itu, hantarkan seorang anak ini kepada satu gereja di tempat itu. Saya bilang, coba kamu cari gereja apa? Saya mau ke, oke. Akhirnya terserah, mereka datang ke suatu gereja itu, saudara. Akhirnya mereka didoakan hambanya. Saya katakan, masih telepon saya terus. Oke, saya bantu doa, saya bilang. Saya bantu doa, puji Tuhan sekarang istri, dia dan anaknya sudah masuk di gereja. Walaupun saya menerima ocehan yang tidak enak sekalipun, tapi namanya saya menginjil, saya memberitakan firman, memberitakan Yesus, tetap saya terima. Tapi memang upahnya luar biasa. Bukan upah dari Tuhan, tapi upah dari itu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan upah, satu keluarga bertobat, saudara. Amin. Tatkala kita butuh proses, mau percepatan itu. Tidak seperti hal masalah itu datang dalam satu malam mau selesai cepat, atau masalah itu bertahun-tahun bertumbuh dan sudah mendarah daging menjadi suatu kepahitan yang luar biasa. Tapi dia mau selesai dalam waktu cepat, tidak bisa. Begitu juga kita tumbuh dewasa, kita belajar SD, SMP, mungkin taman kanak-kanak atau playgroup, membutuhkan waktu bertahun-tahun menjadi seorang sarjana. Betul? Haleluya. Begitu juga hal rohani kita. Tatkala kita bertumbuh, diajar oleh Tuhan dari hal yang kecil, dari hal yang makanan lunak hingga dewasa, maka kita butuh waktu, saudara. Haleluya. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki kebiasaan melupakan pelajaran. Nah, kadang-kadang kita itu sering lupa. Padahal sudah mengerti ini lupa, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Kebiasaan melupakan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan dan dengan cepat kembali pada cara-cara langkah lama. Dia takut, oh saya mau pergi ke sini, saya mau pergi ke sini. Kan itu bertentangan. Maaf kalau kita sebagai anak Tuhan atau Nasrani, kalau membuat proses kita mempunyai suatu masalah, kita pasti datang kepada Tuhan. Tapi kalau cara-cara yang lama atau orang di luar sana akan datang kepada seseorang yang seperti supranatural dan lain-lainnya. Tapi di sini tidak ada, puji Tuhan. Haleluya. Itu hilangkan praktek-praktek yang lama. Langkah-langkah yang lama. Karena itu tidak dapat bersatu dengan hal yang baru. Haleluya. Yang ketiga, karena kita suka menutupi berbagai cacat karakter. Cacat karakter yang di sini adalah kita harus selalu berpikir positive thinking. Cacat karakter di sini dia berpikir bahwa nanti kalau aku diketahuin orang lain bagaimana ya? Nanti kalau keburukanku dikasih tahu orang lain bagaimana ya? Nanti kalau aku nggak bisa, kalau aku gagal bagaimana ya? Itu cacat karakter tadi. Jadi pikirannya negatif duluan. Mari kita berusaha berpikir yang positif-positif. Haleluya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Sikap merupakan ciri praktis dari sebuah roh yang tadi saya sudah katakan. Ternyata sekalipun pikiran-pikiran negatif itu akan datang, tapi lupakan pikiran itu, saudara. Biarkan hal-hal yang baru, pikiran yang baru. Selalu kita berpikir positif supaya tatkala Roh Kudus ada dalam kehidupan hati saudara, itu akan selalu rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya.
Yang keempat, tadi saya sudah katakan ketiga ya, karena kita sudah merasa nyaman dengan hal-hal yang lama, takut akan kehilangan hal-hal yang lama, maka sesuatu yang baru itu sulit sekali akan masuk, saudara. Bagaimana? Kalau hal-hal yang lama masih ada dalam kehidupan saudara, praktek-praktek yang lama, maka sulit sekali Roh Kudus akan masuk dalam kehidupan saudara. Dan saudara juga sulit sekali seperti teman saya tadi selalu berpikir negatif dan negatif. Itu karena praktek-praktek yang lama dia masih pakai pikiran-pikiran, nanti begini ya, nanti begini, nanti begini. Jangan-jangan nanti kesana begini. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan kita punya iman yang luar biasa. Segala satu kita berpikir positif. Haleluya. Ketahuilah bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa rasa sakit. Tidak ada perubahan tanpa rasa kehilangan. Setiap perubahan menimbulkan satu macam kehilangan. Saudara harus membiarkan pergi cara-cara lama hingga mengalami cara-cara yang baru, saudara. Karena seperti sepasang sepatu yang sudah rusak atau sandal kita. Saya pun tidak memungkiri kadang baju yang sudah lama, kadang sudah sobek kita masih pakai. Tapi itu kan tidak baik. Kita akan pakai dan akan sobek lagi. Itu hal yang sandal-sandal sepatu yang lama. Itu kan pasti kalau kita betulin pun akan jebol lagi. Jadi ya dia diganti dengan yang baru. Begitu, contoh seperti itu ilustrasinya. Orang sering membangun identitas mereka di sekitar kelemahan mereka. Kelemahan itu dapat membuat saudara secara pasti karena berpikir negatif tadi akan membangun kelemahan saudara, akan membohongin diri sendiri. Itu yang membuat tidak baik, saudara. Kelemahan, karakter, pikiran negatif, membohongin diri sendiri. Haleluya. Tidak bagus, saudara. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, dia sudah dikatakan yang lama akan berlalu. Jadi sesuatu yang baru kalau kita berada di dalam Kristus Yesus, maka hal-hal yang lama kita harus hilangkan, saudara. Amin. Saudara, hanya ada satu cara mengembangkan karakter yang serupa dengan Kristus, yaitu saudara harus mempraktekkan kebiasaan yang baru. Minta kepada Roh Kudus. Sesuatu yang baru pasti Tuhan akan selalu berikan. Amin. Amin. Yang kelima, kebiasaan membutuhkan waktu untuk berkembang. Ingatlah bahwa karakter saudara merupakan kebiasaan saudara. Tidak bisa menyatakan memiliki integritas dalam kebiasaan saudara ialah selalu jujur. Kalau kita hidup lurus, hidup jujur, mau diajar, maka karakter serupa dengan Kristus sudah ada dalam kehidupan saudara. Saudara harus saudara harus membutuhkan waktu. Tidak ada yang tergesa-gesa. Jika saudara mempraktekkan sesuatu yang berulang-ulang, yang sudah saya katakan tadi, akan menjadi pintar. Akan menjadi pintar. Akan menjadi suatu disiplin. Kita mempraktekkan gaya hidup sebagai orang, anak Tuhan. Tatkala kita bangun pagi, sesering mungkin
akan menjadi suatu kepintaran, disiplin rohani. Haleluya. Di dalam Filipi 1 ayat 6, kita baca sekali lagi ayat renungan kita. Filipi 1 ayat 6, kita baca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baru di antara kamu dan akan meneruskan sampai. Haleluya. Itulah karakter-karakter serupa dengan Kristus. Kelima renungan yang tadi sudah saya bicarakan, sudah saya beritakan kepada saudara. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku mengetuk pintu, saudara harus membukakan. Bagaimana saudara? Amin. Karakter serupa dengan Kristus. Serahkan kehidupan saudara seluruhnya kepada Tuhan. Tatkala saudara menyerahkan, Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan saudara. Mari pemain musik, singer song leader, bisa bantu saya. Selamat merenungkan kelima hal yang tadi di dalam integritas yang baik. Membuka hati buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara.
percaya Tuhan yang akan menyertai mereka. Saya tidak izinkan saudara datang seperti dia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Tuhan angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus segala pergumulan Tuhan bukakan. Apapun yang menjadi masalah saudara, Tuhan letakkan hati saudara kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menyertai saudara. Tuhan, Kau mengerti pergumulan setiap jemaat. Kami percaya kuasa-Mu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat problem-problem masalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati segala apapun menjadi jalan buntu buat mereka. Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya firman yang kami taburkan tidak sia-sia. Akan tidak berlalu begitu saja. Biarkan kuasa-Mu menyertai setiap mereka. Roh Kudus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kami percaya firman-Mu telah memberkati kami, membentuk karakter kami dari kebiasaan menjadi kedisiplinan. Itu semua perlu proses, perlu waktu, dan kami percaya kalau kebiasaan yang baik, sesuatu yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kami akan melihat sesuatu yang baru yang kami alami, sehingga jemaat di tempat ini mengalami sesuatu yang baru, yang lama berlalu, yang lama ditinggalkan, karena Roh Kudus ada di dalam kami. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, Engkau urapi, Engkau pakai, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, ada di Malang, ada di Australia, suaminya, teman kami ini, Tuhan berkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saya persilakan maju ke depan, kita tunggu dengan pujian. Saya cekek akun derek Gusti. Hatiku
puji Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Maria Jonas Kurnadi ya, yang sudah memberkati kami di sini 2 kali. Yang dulu masih di gereja yang lama ya, sekarang di gereja yang baru, telah memberkati, dan kami berdoa supaya tim ini terus keliling rupanya dari Madiun ke Blitar, nggak tahu ini mau kemana lagi nih. Oh, ke Nganjuk, kapan? Oh iya, habis ini ke Nganjuk. Doa kami Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi. Ya, terima kasih, salam buat Bapak. Dulu saya panggilnya Amandoko, ya, Bapak Jonas. Ya, ada pelayanan di Australia, ya, salam kami, kiranya Tuhan memberkati. Tim ini dibagi 2, yang satu ada di GPDI Rahayu Bulusuban, Bapak Sudi Perdamaian. Tadi berangkatnya sama-sama ya? Oh duluan ya, puji Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati ya buat tim dari Malang. Saya juga orang Malang sebenarnya. Dan nanti saya akan ke Malang ya, Gereja Pantai Kosta kita akan mengadakan musyawarah daerah Musda. Di provinsi-provinsi yang lain sudah melaksanakan. Jawa Timur nanti tanggal 26, 27. Jadi saya akan bersama kami sekretaris wilayah bersama dengan hamba Tuhan, ada 45 gembala akan pemilihan, akan nyoblos mencari pemimpin Jawa Timur di Hotel Arya ya, Jalan Kawi sebelah mall ya, di OMG itu. Ya, kami akan ke Malang, Tuhan sekiranya menyertai, dan kami sekaligus pulang kampung mengunjungi orang tua sakit ada di Dampit. Kiranya Tuhan tolong perjalanan kami hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Kemudian kami sampaikan pengumuman untuk hari Jumat, nanti kita semua diundang ibadah syukur ya. Kalau Maria lek wong Jawa itu piton-piton. Nah, kalau Jawa itu piton-piton. Nah, jadi enggak terasa sudah 7 bulan, tinggal 2 bulan lagi, nanti bersamaan mungkin Oktober ulang tahunnya bersama dengan saya itu. Kalau 7 bulan ya puji Tuhan. Kemudian diundang remaja nanti di GBI Siloam ada KKR tanggal, saya sudah sharekan tanggal 30 Juli jam 10 pas liburan sekolah. Ayo anak-anak remaja pemuda ya, supaya bisa hadir ya. Di situ bisa daftar di From Google ya. Di Google From, di situ nanti bisa daftar yang hadir supaya anak-anak remaja gunakan waktu yang ada. Ya, puji Tuhan. Kegiatan berjalan seperti biasa ya, doa pagi di sini jam 4. Kemudian doa malam Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ada kaum pria, kaum wanita. Ya, ya, Kamis kaum wanita, Jumat ada doa di tempat ini. Jadi Selasa, Rabu, Jumat. Nah, kemudian hari Minggu nanti jangan lupa anak-anak remaja ada ibadah remaja di tempat ini jam 6 sore. Ya. Ini pengumuman ya, kami berharap kita semakin hari semakin setia ya, karena keadaan, tantangan, pergumulan, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber jawaban buat saudara dan saya, kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga perjalanannya tim dari Malang, tibakan dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di rumah Tuhan, kami boleh mempersembahkan pujian syukur kami, persembahan korban milik Tuhan yang sudah kami persembahkan di hadirat Tuhan, yang sumber berkat, yang sanggup memberkati. Terlebih kami sudah diberkati melalui firman-Mu, supaya perubahan itu kami alami di dalam hidup kami. Sesuai dengan firman-Mu, harus alami proses, tantangan, pergumulan. Tapi kami percaya sesuatu yang baik, karakter yang baik, itu diawali dari kebiasaan, dan kebiasaan yang baik terus kami lakukan, itu menjadi karakter. Sehingga kami serupa dengan Engkau, menjadi karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami bersama tim dari Malang, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, apapun yang menjadi sumber kehidupannya, Engkaulah sumber kehidupan. Engkau pakai lebih heran lagi dalam pelayanannya, dalam penginjilannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Suaminya yang di Australia, Tuhan juga berkati kesehatan, berkati kekuatan. Engkau urapi, Engkau pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan balas dari tempat yang maha tinggi. Yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati semua pelayanan kami. Ibadah kami tidak satu pun yang terlewati, semua diberkati Tuhan. Pada hari Jumat jam 6 kami akan bertemu di rumah Mbak Erna. Kami dalam ibadah syukur, Tuhan memberkati kandungan Maria, diberi sehat sampai lahirnya, bahkan apa yang diperlukan dicukupkan. Memberkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian umat-Mu. Ada yang di pabrik, ada yang usaha LPG, bertani, berternak, koperasi, warung, jualan, yang bekerja, yang di luar pulau, pelayaran, apa saja, usaha pekerjaanmu, yang usaha petis, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan yang di rumah, pekerjaan wira swasta, apa saja, kami berdoa, ajarkanlah umat-Mu mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan semakin memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan musda yang akan diselenggarakan di Jawa Timur berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Jawa Timur, supaya Tuhan pakai untuk memimpin dan diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kalau tim bentar akan kembali dalam pelayanannya, Tuhan memberkati perjalanannya, Tuhan sertai supaya Tuhan memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita minta berkat. Kita bersama-sama pulang, kita akan menjalani hidup sepanjang minggu. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.